Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nasria, Purnama, Ramadhani, Nurmadinah, dan saya sendiri Ratna. Baik, di sini kami akan membuat video guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah struktur aljabar 1. Adapun materinya yaitu teorema Lagrange dan subgrup normal. Baik, saya akan membahas dari teorema Lagrange, di mana suatu pedoman yang sering digunakan untuk menentukan banyaknya subgrup yang berbeda dari suatu grup terhingga, yaitu banyaknya anggota dari subgrup selalu membagi banyaknya anggota dari grupnya, di mana teorema tersebut dikenal sebagai teorema Lagrange. Nah, untuk teorema Lagrange yaitu jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order H pasti membagi order G. Nah, bunyi dari teorema Lagrange ini di mana di sini kita mempunyai subgrup H, tapi di sini khusus untuk grup terhingga. Jadi di sini teorema Lagrange itu mengatakan bahwa order dari subgrup itu pasti membagi order dari subgrupnya. Nah, teorema ini dipakai hanya untuk khusus grup terhingga, dan kalau semisal kita bicara grup bilangan bulat, bilangan real, bilangan kompleks atau yang lainnya, jadi di sini kita tidak bisa memakai teorema Lagrange ini, karena teorema Lagrange ini khusus untuk yang grup terhingga. Selanjutnya kita buktikan dari teorema Lagrange. Misalkan G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka di sini jelas H juga terhingga. Kita sebut order H sama dengan M dan order G sama dengan N. Karena order H sama dengan M, maka H mempunyai M anggota yang berbeda. Di sini kita tulis M anggota dari H tersebut, yaitu H kecil 1, H kecil 2, H kecil 3 sampai dengan H kecil M. Oleh karena itu, untuk sebarang A elemen G, koset kanan HA yaitu HA sama dengan H1A, H2A sampai dengan HMA. Di sini jelas juga bahwa HIA tidak sama dengan HJA, untuk I tidak sama dengan J. Karena jika diandaikan HIA sama dengan HJA, maka hukum pencoretan kanan memberikan HI sama dengan HJ, yang kontradiksi dengan asumsi bahwa HI tidak sama dengan HJ untuk I tidak sama dengan J. Jadi HA mempunyai M anggota yang berbeda, sehingga setiap koset dari H di G memuat M anggota yang berbeda. Di sini mengatakan sehingga setiap koset dari H di G memuat M anggota yang berbeda. Kenapa? Karena kita misalkan G memuat koset kanan dari H yang berbeda, maka G merupakan gabungan K koset kanan yang berbeda itu. Akibatnya K koset kanan akan mempunyai MK anggota yang berbeda. Oleh karena itu G mempunyai MK anggota, dengan kata lain order G sama dengan MK, atau N sama dengan MK, atau dapat pula kita katakan N per M sama dengan K, atau order G per order H sama dengan K. Dan ini berarti order H pasti membagi order G sesuai dengan teorema yang dijelaskan tadi. Karena N sama dengan MK, maka N dibagi K sama dengan M, atau order G dibagi G dibagi H sama dengan M. M akibatnya indeks subgrup dari grup terhingga membagi order grup tersebut. Kebalikan teorema Lagrange tidak selalu benar, dalam arti jika order G sama dengan N dan ada M bilangan bulat positif sehingga M dibagi N, tidak selamanya ada subgrup H dan G dengan order H sama dengan M. Maka dapat kita lihat pada contoh 5.4. Pandang grup simetri permutasi 4, yaitu
semua permutasi berderajat 4, maka order permutasi 4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Misalkan A grup permutasi genap yang berderajat 4, maka order A4 sama dengan order permutasi 4 dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sekarang ambil 6 adalah bilangan bulat positif. Jika 6 membagi 12 tetapi tidak ada subgrup proper dari A4 yang berorde 6. Akibatnya dapat kita lihat pada 5.9. Akibat teorema Lagrange. Jika G suatu grup terhingga, maka TA dibagi order G untuk semua A elemen G. Dapat kita lihat buktinya, yaitu bukti diberikan kepada pembaca latihan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ambil A elemen G sembarang. Karena G terhingga, maka TA tidak sama dengan tak hingga. Kemudian yang kedua, tulis TA sama dengan M. Kemudian yang ketiga, bentuk himpunan A sama dengan A, A kuadrat, sampai pada A pangkat M sama dengan N sama dengan E. Dengan demikian, order H sama dengan M dan H subgrup. Gunakan teorema Lagrange. Pada bagian subgrup normal. Jadi pada bagian ini akan diuraikan hal khusus dari subgrup yang dikaitkan dengan koset. Telah diuraikan sebelumnya bahwa jika G suatu grup dan H subgrup dari G, dan untuk semua A elemen G, AH dan HA masing-masing dikenal sebagai koset kiri dan koset kanan. Juga telah ditunjukkan oleh beberapa contoh bahwa tidak selamanya koset kiri sama dengan koset kanan. Dalam kasus koset kiri sama dengan koset kanan, maka subgrup tersebut dikatakan subgrup normal. Jadi untuk lebih jelasnya, perhatikan pada definisi 5.10. Nah, definisi 5.10, misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H di G. Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa H subgrup normal jika dan hanya jika XH sama dengan HX untuk semua X elemen G. Nah, contoh 5.5, misalkan G grup komutatif dan H subgrup sebaran dari G, maka H besar normal karena untuk semua X elemen G berlaku. X H besar sama dengan X H kecil dibagi H kecil H besar, sama dengan HX dibagi H kecil H besar. Karena G komutatif dan X H kecil G, maka sama dengan HX. Nah, pada contoh 5.6, A misalkan G grup, maka untuk semua X elemen G berlaku. XG sama dengan GX sama dengan G. Ini berarti bahwa G merupakan subgrup normal dari G. Pada bagian B, H besar sama dengan E, di mana E identitas di grup dari G dan untuk semua X elemen G, X H besar sama dengan H besar X sama dengan X. Jadi H besar juga subgrup normal dari G. 5.6 di atas menunjukkan bahwa jika G grup, maka G dan E selalu merupakan subgrup normal dari G. Dalam hal ini, G dan E disebut subgrup normal trivial atau subgrup normal tak sejati. Definisi 5.11. Suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi setiap grup komutatif itu merupakan grup Hamilton. Definisi 5.12. Suatu grup tanpa subgrup normal sejati atau non-trivial itu dinamakan grup sederhana. Jadi definisi 5.12 ini bisa diartikan bahwa G grup sederhana jika dan hanya jika G tidak mempunyai subgrup normal selain G dan E.
Contoh 5.7. Setiap grup yang hanya ber-D' merupakan grup sederhana, karena jika G grup dan orde G', maka subgrup dari G hanya G dan E. Dengan kata lain, G tidak mempunyai subgrup sejati. Akibatnya G juga tidak mempunyai subgrup normal sejati. Jadi G grup sederhana. Teorema 5.13. Suatu subgrup H dari G adalah normal jika dan hanya jika X inverse merupakan himpunan dari A untuk semua X elemen G. Bukti yang pertama, bukti dari kiri ke kanan. Misalkan H subgrup normal dari G, maka XH sama dengan HX untuk semua X elemen G. XH sama dengan yang dimana XH H elemen H, maka HX sama dengan HX H elemen H. Jika XH elemen XH dan HX elemen HX, maka XH sama dengan HO, yang dimana X untuk untuk suatu HO elemen H. Nah, kita ambil sebarang Y elemen XH X inverse, maka Y sama dengan XH X inverse untuk suatu H elemen H. XH elemen XH sama dengan HX, maka Y sama dengan XH X inverse. Maka XH-nya di sini sama dengan HO X inverse sama dengan HO dalam kurung X kali X inverse sama dengan HO E sama dengan HO elemen H. Karena pengambilan Y sebarang di XHX inverse, maka XHX inverse merupakan himpunan dari H. Lanjut ke bukti dari kanan ke kiri. Misalkan H subgrup dari dari grup G dan memenuhi XHX inverse yang merupakan himpunan dari H untuk semua X elemen G, akan ditunjukkan bahwa H normal. Ambil sebarang X elemen G yang dimana H elemen H, pandang XH elemen XH, dan XH sama dengan XHX inverse dikali X. Karena XHX inverse elemen XHX inverse yang merupakan himpunan dari H, maka XHX inverse sama dengan HO elemen H untuk suatu HO elemen H. Akibatnya XH sama dengan HO X elemen HX. Jadi XH yang merupakan himpunan dari HX, selanjutnya ambil sebarang Y elemen HX, maka Y sama dengan HX untuk suatu H elemen H, yang dimana Y sama dengan HX sama dengan X dalam kurung X inverse HX. Nah, karena X inverse HX merupakan elemen X inverse HX untuk semua himpunan H, maka X inverse HX sama dengan HO untuk suatu HO elemen XH. Jadi HX untuk himpunan dari jadi HX merupakan himpunan dari XH. Dari pernyataan pertama dan kedua disimpulkan bahwa XH sama dengan HX untuk semua X elemen G berdasarkan definisi 5.10, maka subgrup normal di G. Definisi 5.17. Misalkan N subgrup dari grup G dan G per N G elemen G dengan perkalian koset pembentuk grup G per N disebut grup faktor atau grup kuantien dari G atas N. Contoh 518. Misalkan set sama dengan himpunan bilangan bulat dalam kurung set, T tambah berbentuk grup, ambil sebarang M elemen set dan bentuk H sama dengan A elemen set. Pembaca dapat menunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari set. Selanjutnya, jika kita ambil sebarang A elemen set, maka menurut algoritma pembagian hubungan bilangan bulat M dan A adalah A sama dengan MQ tambah R, di mana
0 lebih besar sama dengan R lebih besar M untuk suatu Q, R elemen Z. Tinjau kasus demi kasus untuk R sebagai berikut. Kasus 1 untuk R sama dengan 0, maka A diganti sama dengan MQ. Akibatnya A tambah H sama dengan MQ tambah H karena MQ elemen H, di mana MQ tambah H sama dengan H. Jadi A tambah H sama dengan H untuk A sama dengan MQ. Karena kasus 2 untuk R diganti sama dengan 1, maka A sama dengan MQ tambah 1, di mana kasus ini A tambah H sama dengan MQ tambah 1 tambah H sama dengan dalam kurung MQ tambah H balas kurung tambah H dalam kurung 1 tambah H sama dengan H tambah dalam kurung A tambah H sama dengan 1 tambah H. Di mana H tambah dalam kurung 1 tambah H balas kurung sama dengan dalam kurung 0 tambah H balas kurung tambah dalam kurung 1 tambah H. Jadi A tambah H sama dengan 1, H untuk A sama dengan MQ tambah 1. Selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh A tambah H sama dengan 2 tambah H. Untuk A sama dengan MQ tambah 2, A tambah 2, A tambah H sama dengan 3 tambah H. Untuk A sama dengan MQ tambah 3. Jadi A tambah H sama dengan dalam kurung M kurang 1 balas kurung tambah H untuk A sama dengan MQ dalam kurung M dikurang 1. Jadi koset yang berbeda dari H di set adalah H,1 tambah H,2 tambah H,3 tambah H dan seterusnya dalam kurung M dikurang 1 tambah H. Karena kasus 2 untuk R sama dengan 1, maka A sama dengan MQ tambah 1. Dalam kasus ini A tambah H sama dengan dalam kurung MQ tambah 1 tambah H sama dengan dalam kurung MQ tambah H tambah dalam kurung 1 tambah H sama dengan A tambah H dalam kurung A tambah H sama dengan 1 tambah H, di mana H tambah 1 tambah H sama dengan 0 tambah H tambah 1 tambah H sama dengan 1 tambah H. Jadi A tambah H sama dengan 1 untuk A sama dengan MQ tambah 1. Selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh A tambah H sama dengan 2H. Untuk A sama dengan MQ tambah 2, A tambah H sama dengan 3 tambah H untuk A sama dengan MQ tambah 3. Jadi A tambah H sama dengan M dikurang 1 tambah H untuk A sama dengan MQ tambah M dikurang 1. Jadi koset-koset yang berbeda dari H di set adalah H,1 tambah H,2 tambah H,3 tambah H dan seterusnya M dikurang 1 tambah H. Dengan demikian grup faktor Z per N sama dengan H,1 tambah H,2 tambah H dan seterusnya M dikurang 1 tambah H. Teorema 5.18, jika H subgrup normal dari grup hingga G, maka berlaku O dalam kurung G per N H sama dalam kurung sama dengan O dalam kurung G per O dalam kurung H balas kurung.